Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, tahun 91 saya ditugasi oleh pimpinan saya, Romo Magister, ketika saya novis, itu untuk jalan kaki dari Lembang sampai ke Tegal, yaitu jalan kaki minta-minta 10 hari. Saya bersama pasangan saya, Romo Swasono, sekarang di Cililitan, tetapi dulu masih frater. Kami berjalan berdua, gemuk-gemuk seperti ini menjadi pesiara, berlatih bahwa hidup kita hanya tergantung pada Tuhan, untuk diberikan tidak hanya konsep hidup tergantung pada Tuhan, tetapi kita diberi pengalaman yang real. Minta-minta 10 hari. Kalau tidak ada orang yang ngasih, kita tidak akan hidup. Apalagi harus berjalan kaki 10 hari. Dan itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Ada satu yang selalu kita damba-dambakan, yaitu makan roti. Ya, selain roti tentu saja juga nasi. Kalau makan itu ya, waktunya makan. Biasanya kami gantian minta kepada entah itu keluarga, kebanyakan keluarga. Kalau warung takut kalau disuruh membayar, dan kadang-kadang oleh warung kami dipanggil tanpa minta, diberi roti, diberi es, karena kita kelihatan kepanasan. Di tengah terik kita harus jalan kaki terus dengan topi dan juga penutup badan, karena pasti gosong. Dan ternyata dengan penutup pun nanti setelah 10 hari semuanya gosong. Saudara-saudari yang terkasih, itulah peregrinasi, pesiarahan. Dan setiap kali kami minta, entah itu minta makan, minta menginap di RT-RT, kalau ditolak ya kita nginap di gardu ronda dengan izin RT setempat supaya tidak dipukuli, dikira maling di kampung itu, maka kami izin RT. Dan semuanya ini menjadi kebiasaan. Minta berharap mendapatkan nasi dan roti, karena itu menjadi energi utama untuk terus berjalan sampai garis finish. Hari pun semakin tetap berjalan. Entah kita capek, entah kita sehat, entah kita sakit, entah kita lapar, entah kita kenyang. Semua hari tetap berjalan, jam tetap berjalan, menit tetap berjalan. Maka kami juga harus terus berjalan. Harapan kami, minta makan, dikasih sehingga kami kenyang, jalan lagi, diberi kesehatan. Kalau malam diberi penginapan kalau minta, supaya tidur nyenyak, paginya segar kembali untuk jalan lagi. Itu yang diharapkan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini menarik kita, diharapkan oleh Yesus untuk murah hati. Hendaklah kamu murah hati. Apa yang kamu inginkan orang lain perbuat untukmu, maka perbuatlah itu juga untuk orang lain. Suatu takaran yang penuh, tumpah, dan akan dilimpahkan kepada haribaanmu. Sebab takaran yang kamu pakai, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu, kepada kita. Seperti dalam peribahasa, ukur baju badan sendiri. Maka apa yang kita harapkan orang lain perbuat untukku, perbuatlah itu. Kadang-kadang saya melihat orang yang compang-camping minta-minta makan, badannya masih kuat, komentarnya apa? Kamu masih kuat minta-minta. Padahal dulu ketika saya minta-minta, saya juga masih kuat, usia 20 tahun, 21, 22. Saya lupa usia berapa waktu itu, tahun 90.
berarti 21 tahun. Saya badannya gendut, Romo Swasono juga gendut, waktu itu frater, kami berdua gendut-gendut, tentu banyak juga yang mengomentari, gendut-gendut kok minta. Tetapi tentu saja ini yang kemudian kita bercermin. Kadang saya melihat, saya belum murah hati. Kalau dulu saya berharap orang-orang lain murah hati pada saya, kalau minta makan diberi makan, kalau ditolak rasanya jengkel. Karena apa? Karena begitu saya kelaparan, nanti saya harus minta lagi. Dan itu tentu saja juga mental. Ketika kita minta ditolak, kita menjadi tidak pede lagi untuk minta berikutnya. Ditolak lagi tidak pede lagi. Tetapi kebutuhan, kita lapar, kita harus minta. Dan berharap orang-orang itu memberi sesuatu bagi kita. Maka ketika kita dimintai sekarang, kita tentu saja diharapkan sama seperti harapan kita. Kita pun akan memberi seberapapun. Karena sekarang ukurannya akan diterapkan bagi kita semua. Supaya kita murah hati sama seperti Bapa murah hati. Maka saudara-saudari, mari kita murah hati. Kalau kita berharap orang lain selalu menyapa kita, kita pun menyapa orang lain. Kalau kita berharap orang lain selalu menguatkan kita ketika kita sedang down, kita pun juga harus menguatkan mereka-mereka yang sedang down hidupnya, yang sedang mendapat masalah. Kalau kita perlu memberikan masukan, kritik, pujian kepada orang lain, maka kita berharap orang lain memberi semangat pada kita, memberikan masukan pada kita, maka kita pun juga berharap bisa memberi masukan, semangat, bukan kritik yang membunuh, tetapi masukan-masukan bagi orang lain yang kita berharap semakin berkembang di balik itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.